Kadang kita nggak sadar, hidup di era digital tuh nggak semudah kelihatannya. Semua serba cepat, serba canggih, tapi juga serba membandingkan diri. Sekarang tuh hampir semua hal berhubungan dengan teknologi. Belajar, hiburan, bahkan kehidupan sosial. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada sisi lain. Di era revolusi 4.0, bikin remaja kayak kita tuh terus terhubung, tapi juga terus tertekan. Melihat orang lain sukses di TikTok, melihat teman punya iPhone baru, tiba-tiba muncul perasaan, kok aku gini banget ya? Pernah nggak merasa males ngapa-ngapain, nggak fokus, gampang marah, atau tiba-tiba merasa hampa aja? Nah, itu bisa jadi mental kamu lagi nggak baik-baik aja. Apalagi kalau udah merasa mulai nggak berharga, atau nyalahin diri sendiri terus-menerus. Apa sih penyebab utamanya? Ada banyak faktornya. Yang pertama, mulai dari tekanan akademik. Disuruh dapat nilai yang bagus, dibandingin sama saudara, belum lagi omongan orang. Terus sosial media, yang kadang lebih jahat dari dunia nyata. Dan kita terus lihat orang lain pamer pencapaian, tapi juga lupa mereka punya sisi lelah yang nggak kelihatan. Penggunaan teknologi dan sosial media yang berlebihan juga berpengaruh dalam kesehatan mental. Mulai dari scroll TikTok sampai larut malam, lihat story orang yang kelihatan bahagia banget, padahal sebenarnya dia lagi di titik paling capek. Kalau terus-menerus gitu, otak kita bisa kecanduan dopamin. Akhirnya yang sederhana pun tidak bisa membuat kita bahagia. Kita butuh validasi dari like, komen, dan view, padahal itu nggak pernah cukup. Pernah nggak sih ngerasa kayak otak beku? Mau belajar tapi nggak fokus, mau nyoba tapi takut gagal. Itu namanya mental block, kondisi di mana pikiran kelelahan dan berhenti percaya diri. Biasanya muncul gara-gara tekanan terus-menerus dan nggak pernah ngasih diri sendiri waktu untuk istirahat. Kita hidup di zaman di mana bandingin diri tuh gampang banget. Dia udah punya ini, sedangkan aku belum. Dia cantik, sedangkan aku enggak. Tapi yang kita lihat cuma highlight orang lain. Nggak ada yang upload saat mereka gagal, menangis, atau capek. Tapi kita selalu merasa kalah dari seseorang yang bahkan enggak sepenuhnya kita tahu. Jadi, gimana sih cara kita ngadepinnya? Yang pertama, sadari dulu kalau nggak apa-apa untuk istirahat. Kedua, batasi waktu untuk main sosmed. Ketiga, jangan takut cerita, baik itu ke teman, guru, ataupun keluarga yang bisa dipercaya. Yang keempat, kamu bisa ikuti tips dari aku. Yang pertama, kalau kamu sedang stres, coba lari atau cobalah melangkahkan kakimu. Yang kedua, kalau kamu sedang malas, coba matikan handphonemu. Kalau kamu sedang panik, cobalah untuk meditasi. Saat gelisah, ingatlah ibadah, dan kalau kamu nggak fokus, bisa istirahat ya. Kadang solusi nggak selalu tentang nyari jalan keluar yang besar, tapi juga bisa mulai dari hal yang kecil. Teknologi itu kayak pisau, bisa bantu, tapi juga bisa nyakitin. Tergantung gimana kita gunainnya. Literasi digital penting banget biar kita nggak kebawa arus dunia maya yang palsu. Ingat, kamu bukan hanya nilai di layar, bukan hanya jumlah followers, atau hanya sekedar nilai di atas kertas. Kamu nyata dan kamu cukup. Kadang menyembuhkan diri bukan hanya tentang tepuk tangan dari orang lain, tapi juga dimulai dari diri kamu yang berani berdamai dengan diri sendiri. Nah.